Halo, apa kabar Wagito Kalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 3 Juli 2023. Sajian utama hari ini antara lain, truk batubara tabrak billboard. Kecelakaan, langka. Dua pengendara motor adu kambing. Tadi aman nggak ya? Oleh Dan jangan lewatkan berkah kemarau petani panen buah semangka. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sebuah truk angkutan batu bara menghantam billboard hingga menimpa kendaraan lain di Jalan Garuda lintas Sumatera Batu Raja Oku. Sopir truk Fuso harus dilarikan ke rumah sakit lantaran terjepit badan truk. Suara dentuman keras mengejutkan warga di sekitar Jalan Garuda lintas Sumatera Batu Raja Oku Sabtu sore kemarin. Suara tersebut berasal dari kecelakaan truk Fuso menabrak billboard hingga menimpa kendaraan minibus. Beruntung tidak ada korban jiwa, sang sopir truk Fuso angkutan batubara tanpa plat kendaraan harus dilarikan ke rumah sakit setelah berhasil dievakuasi saat terjepit di badan truk. Kondisi jalanan tikungan yang menurun diduga membuat sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan. Kecelakaan ini membuat kendaraan Fuso ringsek pada bagian depan. Satuan Lalu Lintas Polres Oku telah melakukan evakuasi billboard yang sempat menimpa kendaraan lain. Laka ini kejadian sekitar pukul 16:18 menit. Laka tunggal Fuso roda 10. Ini laka tunggal. Sementara sopir dalam keadaan sadar, luka-luka, berada di rumah sakit umum. Dan anggota baru melaksanakan olah TKP. Arus lalu lintas sempat tersendat lantaran billboard berukuran besar menutupi bahu jalan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih diselidiki Satuan Lalu Lintas Polres Oku. Dari Ogan Komri Uluwidori Agustino, iNews melaporkan. Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Ria Mizard Riyakudu, seberang Ulu 1 Palembang. Keduanya sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Dengan kondisi tak sadarkan diri, kedua korban laka lantas di Jalan Ria Mizard Riyakudu, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, dilarikan ke rumah sakit oleh petugas kepolisian yang sedang patroli. Unit Lantas Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut petugas kepolisian, kecelakaan terjadi saat kedua korban melintas dari arah yang berlawanan. Kedua pengendara, seorang pria dan wanita, kemudian bertabrakan hingga keduanya tak sadarkan diri. Evakuasi di UGD Rumah Sakit Muhammadiyah. Kondisi korban untuk yang perempuan alhamdulillah selamat, dan untuk korban laki-laki alhamdulillah selamat. Kedua sepeda motor milik korban telah diamankan di unit laka lantas Polrestabes Palembang. Sementara kedua korban masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Jalan Segaran 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, dihebohkan penemuan mayat laki tanpa identitas tertelungkup di pinggir jalan. Hasil visum ditemukan tanda penganiayaan benda tumpul di bagian kepala. Kepolisian Ilir Timur 1 Palembang langsung mendatangi lokasi kejadian setelah mendapat laporan warga. Pria yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan warga tertelungkup di pinggir jalan, diduga menjadi korban pembunuhan. Korban berjenis kelamin laki-laki dengan ciri rambut gondrong di bagian belakang ini langsung dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Selain mengungkap identitas korban, kepolisian melakukan visum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Korban diduga menjadi korban penganiayaan. Hasil pemeriksaan visum yang dilakukan, ditemukan sejumlah memar diakibatkan benda tumpul, terutama di bagian kening korban. Korban yang belum diketahui identitasnya diperkirakan berumur 35 tahun,
mempunyai ciri tinggi badan sekitar 178 cm, mengenakan kaos dan celana proyek lapangan panjang berwarna biru. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang AKBP Mansuri menyatakan tidak ditemukan luka yang disebabkan benda tajam. Secara umum, ada kekerasan benda tumpul di wajah dan tubuh korban. Barusan ya kita melakukan pemeriksaan terhadap Mr. X ya, kiriman dari Polsek IT1, laki-laki ya, tinggi badan, panjang badan 178, rambut panjang ada ikat rambutnya ya. Kemudian secara umum ya ada kekerasan tumpul ya di wajah sama di badan. Polisi mengamankan tas kecil milik korban berisi ponsel, charger serta kartu dan tiket kereta api. Polisi masih menyelidiki terduga pelaku. Jenazah korban masih disemayamkan di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Momen Idul Adha 1444 Hijriah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkurban 9 ekor kambing di Palembang. Koordinator Relawan Ganjar Palembang menyatakan penyerahan hewan kurban merupakan salah satu bentuk rasa syukur sekaligus menebar kebermanfaatan kepada warga. Tidak hanya di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga berkurban 9 ekor kambing di Palembang. Kambing disebar pada 3 titik di Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dan Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pemotongan 3 ekor hewan kurban jenis kambing diatasnamakan Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh dilaksanakan di Musola Darul Imam, Jalan Betawi 2, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sepata Borang, Kota Palembang. Penyerahan hewan kurban dari Ganjar Pranowo untuk di sejumlah masjid dan musola di Kota Palembang diserahkan tim relawan Ganjar yang menamakan diri Relawan Wong Kito Dewe. Penyerahan hewan kurban merupakan salah satu bentuk rasa syukur sekaligus menebar kebermanfaatan kepada warga. Momen ini juga menjadi sarana bagi pendukung Ganjar untuk mensosialisasikan figur Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang ke tengah-tengah masyarakat Kota Palembang yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Untuk harapannya semoga di lain kegiatan itu bisa menjadi warna baru untuk masyarakat seputar Palembang ini, khususnya di wilayah sini, supaya bisa menjadi acuan untuk masyarakat itu mengetahui dan lebih mencintai siapa sepertinya Bapak Ganjar Pranowo itu. Tentunya banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari relawan Bapak Ganjar Pranowo. Dalam hal ini saya pribadi ketua dari panitia kurban banyak mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini kami turut terbantukan kepada masyarakat di sini. Penyembelihan hewan kurban menjadi perhatian warga yang beramai-ramai menyaksikan prosesi penyembelihan hewan dari Gubernur Jawa Tengah tersebut. Setelah disembeli, daging kemudian didistribusikan kepada masyarakat kepada 40 mustahik di setiap titik dengan jumlah sekitar 120 mustahik dari 3 titik hewan kurban. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Putri Indonesia U19 semakin mematangkan persiapan jelang kejuaraan AFF Women Cup U19 di Kota Palembang. Pelatih Timnas Putri Rudi Eka Priyambada menggelar serangkaian uji coba melawan tim lokal demi meningkatkan mental sebelum laga perdana 5 Juli 2023 mendatang. Giliran Timnas Putri Indonesia U19 yang akan berjuang mengukir prestasi di ajang turnamen Asia Tenggara AFF Women's Cup U19 yang berlangsung di Palembang mulai 5 hingga 15 Juli 2023 mendatang. Skuad Garuda Pertiwi sukses meraih hasil positif dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Mereka mengalahkan Farmel Hatta dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas Pusri. Pelatih Timnas Putri Rudi Eka Priyambada menyatakan uji coba ini sekaligus memastikan 23 pemain yang akan mengikuti turnamen di mana 7 pemain harus dipulangkan. Rudi melihat secara fisik anak asuhnya sudah mengalami perkembangan signifikan. Kini tinggal meningkatkan mental pemain melalui rangkaian uji coba ini.
Rudi optimis Garuda Pertiwi mampu lolos di grup A yang dihuni pesaing lain, yakni timnas Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Rudi juga optimis skuad yang masih dihuni pemain asuhannya 3 tahun terakhir mampu meraih prestasi terbaik. Ngelihatnya pertama ya karena kan tim ini rata-rata pemainnya udah saya ambil kan dari 3 tahun lalu, udah ikut tim senior, ikut Piala Asia, U19, U20. Saya pikir ya anak-anak ini ya prospeknya bagus dan juga sekiranya kita bisa lebih banyak bisa berbicara banyak lah di event kali ini di AFF. Semoga seperti itu. Sekretaris Tim Teknis Asfro PSSI Sumsel Faisal Mursyid menyatakan Palembang siap menggelar AFF Women Cup U19 di Stadion Gelora Sriwijaya dan Stadion Atletik Cakabaring Sport City. Pertimbangan PSSI memilih Palembang ini mempunyai fasilitas stadion, fasilitas lapangan latihan yang sudah berstandar FIFA, gitu. Asfro PSSI Sumsel juga berharap kesuksesan menggelar turnamen ini bisa menjadi pertimbangan Gelora Sriwijaya Jakabaring ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U17. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Berkah kemarau petani panen buah semangka, beritanya kami hadirkan sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang pemuda di Muara Enim tega bunuh temannya sendiri menggunakan parang di rumah kosong. Motif pembunuhan diduga pelaku dendam terhadap korban. Peristiwa mengejutkan ini terjadi di Jalan Pramuka 3, Kelurahan Pasar 3, Muara Enim. Seorang siswa SMK negeri berusia 16 tahun, Hafizelo, ditemukan meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala dan tangan. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menuju TKP dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan, polisi akhirnya menangkap pelaku David, teman satu sekolah korban. Pelaku mengaku tega melakukan pembunuhan karena kesal dengan korban yang pernah mengeroyoknya dan juga sering membuli dirinya saat masih berada di bangku sekolah menengah pertama. Lanjutannya hilap, kan kamu panggil tuh dia tuh, ya kan kamu panggil. Memang niat berduel atau kayak gimana? Kalau memang negara ada batu lemari nampak tuh kan Pak. Berebutan sebenarnya Elo itu waktu duluan dapat batu itu. Jatuh kerebut. Habis itu udah ini ya, proses sampai ini ya, sampai kamu udah hilap dan sebagainya melakukan pembunuhan ya. Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi menyatakan motif pembunuhan diduga pelaku dendam terhadap korban. Jadi motif pelaku sesuai hasil pemeriksaan awal kita semalam bahwasanya adalah motif dendam lama ya, dendam pribadi karena kemudian nyimpan dendam sehingga sekarang kemarin sampai dengan terjadinya tindak pidana itu memang berniat untuk duel seperti itu ya, berniat untuk duel yang akhirnya sampai terjadi dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP, junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang berharga milik jemaah masjid di Palembang terekam CCTV. Pelaku beraksi saat korban tertidur usai melaksanakan sholat asar. Dari rekaman CCTV terlihat jelas wajah pelaku pencurian. Pelaku seorang remaja mengenakan kaos dan topi hitam berjalan pelan mendekati korban. Korban yang tertidur pulas tidak mengetahui barang berharganya dicuri. Pelaku mengambil ponsel korban yang sedang di-charger, bahkan pelaku juga mengambil tas milik korban yang diletakkan dekat kepala korban. Korban baru menyadari ponsel dan tasnya dicuri setelah melihat rekaman CCTV masjid. Saat kejadian, korban baru selesai melaksanakan sholat asar. Pengurus masjid membenarkan pencurian terjadi sekitar pukul 5 sore di dalam Masjid Al-Ridwan, Jalan Kolonel Haji Barlian Sukarami, Palembang. Ketua Pengurus Masjid Al-Ridwan Syahroni menyatakan sudah beberapa kali terjadi pencurian barang karena lingkungan masjid termasuk daerah rawan. Iya, jemaah masjid kita lagi istirahat, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau dari CCTV apa yang diambil itu, Pak? Kalau yang dari CCTV itu handphone dengan sebuah tas. Pak, untuk kejadian sudah berapa kali di sini, Pak? Kalau kejadian ini sudah ya berapa kali dulu ya pernah ya kehilangan barang-barangnya, tapi ya kita selesaikan. Pengurus masjid menghimbau jemaah yang sedang beristirahat jangan sembarangan serta barang-barang berharga harus disimpan dan dijaga. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, musim kemarau ternyata membawa berkah petani semangka di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Panen semangka melimpah dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan saat musim hujan. Ditambah lagi saat ini harga semangka di pasaran cukup tinggi. Petani semangka di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai memanen tanaman buah semangka dan siap dijual di pasaran. Berkah musim kemarau, panen semangka petani kelompok tani Argo Mulyo melimpah dan berkualitas baik dibandingkan musim penghujan. Bahkan saat ini harga jual buah semangka di pasaran cukup tinggi. Semangka hasil panen pada musim kemarau memiliki rasa lebih manis dibandingkan panen semangka saat di musim penghujan. Dari 1 hektar perkebunan semangka, petani dapat menghasilkan sekitar 20 hingga 30 ton buah semangka. Harga beli semangka di kebun petani diperkirakan mencapai Rp6.000 per kilogramnya. Sedangkan 1 kilogram buah semangka di pasaran dijual di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000. Harga ini jauh meningkat dibanding saat panen musim penghujan. Harga beli di kebun petani hanya sekitar Rp4.000 per kilogramnya. Kelompok tani Argo Mulyo hari ini lagi manen semangka. Ya lumayan lah, walaupun nggak jadi bener, yang penting masih lumayan. Jadilah. Berapa hektar nih tanaman semangka kita? Luasnya 2 hektar. 2 hektar. Ini paling ya, yang ketanam paling sekitar 1,5 hektar lah paling. Berkebun semangka bagi petani cukup menjanjikan. Usaha petani di musim kemarau kali ini cukup berhasil. Petani berharap pemerintah memberikan dukungan untuk lebih mengembangkan budidaya semangka sehingga petani lebih dapat produktif dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.